Hai semuanya, video kali ini Momon akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana China melatih armada sipil, layaknya pasukan khusus untuk penyerangan di Taiwan. Momon juga akan mengajak kalian untuk melihat perilaku tidak menyenangkan Perdana Menteri Jepang, Takaichi, yang secara terang-terangan menghina Malaysia saat kunjungannya di Kuala Lumpur. Selain itu Momon akan mengajak kalian ke pembahasan paling menyenangkan bagi netizen di seluruh dunia, di mana Takaichi Perdana Menteri Jepang didesak untuk mundur, karena kebijakan dan manuver berbahayanya, yang ikut campur tangan soal isu Taiwan. Jepang kini terancam krisis parah. Namun, sebelum kita lanjut, bolehkah Momon meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan like video ini. Ketika Perdana Menteri Taiwan menyatakan dengan tegas bahwa kembali ke Cina bukan pilihan, Cina langsung membalas dengan pernyataan keras bahwa Taiwan sedang bermain api. Sementara itu dunia menyaksikan paradoks yang semakin memuncak, latihan militer saling beradu, armada sipil Cina dilatih seperti pasukan khusus. Sebuah MQ Reaper Amerika jatuh di dekat wilayah sensitif, dan Jepang mengaktifkan rudal setelah drone asing memasuki langit Yonaguni. Di tengah suasana yang makin mendidih, Taiwan mendorong anggaran pertahanannya ke rekor tertinggi, namun ada satu rahasia yang belum disentuh pembahasan publik. Tunggu sampai bagian berikut, karena justru di sanalah letak ironi sesungguhnya. Keputusan Taiwan menggelontorkan 40 miliar US dollar, atau setara sekitar 665 triliun rupiah untuk sektor pertahanan, bukan sekedar angka besar, tapi fondasi dari proyek raksasa, yang oleh para analis menyebutnya, Taiwan Dome, sebuah sistem pertahanan terpadu untuk menghadapi ancaman invasi China. Presiden Lai Ching-te mengumumkannya di tengah laporan Pentagon, bahwa Xi Jinping telah menginstruksikan militernya, agar siap menginvasi Taiwan pada 2027, target yang kini menghantui seluruh strategi keamanan Taiwan. Dalam paket tambahan 2026 hingga 2033 tersebut, Taiwan membeli berbagai persenjataan dari Amerika Serikat, rudal pertahanan udara, amunisi presisi jarak jauh, modernisasi jet tempur, peningkatan radar, hingga pembangunan fasilitas komando dan logistik. Menteri Pertahanan Wellington Koo mengungkapkan bahwa spesifikasi awal dan daftar kebutuhan sudah diserahkan langsung oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, menandakan kesiapan Amerika mempercepat dukungan militernya. Taiwan Dome bukan sekedar penumpukan senjata baru, tapi arsitektur pertahanan menyeluruh, yang menggabungkan deteksi dini, respon cepat, dan kemampuan kontra serangan, untuk menghalangi peluang pendaratan amfibi Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok. Anggaran raksasa ini juga diperkirakan menciptakan 90.000 pekerjaan, dan mengalirkan ratusan miliar dolar Taiwan ke ekonomi nasional, meski harus menunggu persetujuan parlemen, dan menghadapi kecaman tajam dari Cina. Pemerintah Taiwan menegaskan, tanpa pertahanan kuat, tidak ada jaminan masa depan yang aman bagi pulau itu. Selagi Taiwan menaikkan belanja militernya, Cina justru memperlihatkan arah pembangunan kekuatannya secara terang-terangan. Latihan yang dirancang langsung, untuk mensimulasikan penyerbuan ke Taiwan. Dalam beberapa bulan terakhir, pola manuver militer China mulai terbaca jelas. China sedang memadukan kekuatan sipil dan militer, untuk menguji skenario invasi laut skala besar. Elemen yang paling menarik perhatian adalah, penggunaan feri kendaraan sipil, yang ditempatkan sebagai armada bayangan. Citra satelit menunjukkan kapal-kapal besar ini, dilatih membawa prajurit, rampur dan perlengkapan tempur menuju garis pantai tertentu, sebuah pendekatan, yang mengingatkan pada operasi pendaratan besar di abad lalu, memanfaatkan kapasitas angkut feri, untuk mendatangkan gelombang awal pasukan secara cepat. Pada bagian latihan lainnya, terlihat tongkang pendarat berukuran masif, dirancang untuk masuk ke zona air dangkal, dan menurunkan perlengkapan berat dalam waktu singkat. Kapal jenis ini berfungsi ganda, selain untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar, mereka juga dapat merakit dermaga terapung modular. Berdasarkan pengamatan sumber terbuka, desain modular tersebut memungkinkan militer China membangun jalur logistik terapung dalam hitungan jam, membuat suplai kendaraan, amunisi dan logistik mengalir dari laut ke daratan, tanpa harus merebut pelabuhan utama terlebih dahulu. Sebuah kemampuan yang sangat penting dalam operasi inflasi. Rangkaian persiapan ini diperkuat oleh kehadiran kapal serbu amfibi generasi baru,
terutama setelah berhasil uji coba pertama, tipe 076 Sichuan, kapal serbu amfibi lebih dari 40.000 ton yang digambarkan, sebagai platform pertama di dunia, dengan kapasitas gabungan drone, helikopter, kendaraan amfibi, dan pusat kendali untuk operasi lintas pantai. Uji navigasi Sichuan berlangsung di tengah sorotan global, terhadap peningkatan tajam kapabilitas Cina, dan semakin menegaskan bahwa Cina, kini memasuki fase kesiapan operasi yang jauh lebih matang. Setelah melihat bagaimana Cina menguji skenario invasi, kita perlu memahami latar kekuatan militer, yang membentuk keseluruhan dinamika strategis di kawasan. Keseimbangan militer China-Taiwan pada 2025, menunjukkan ketimpangan yang mencolok di hampir setiap sektor, terutama anggaran personil dan aset tempur darat, laut serta udara. Dari sisi pendanaan, Cina menyiapkan lebih dari 266 miliar US dollar, sedangkan Taiwan hanya sekitar 19,7 miliar US dollar, selisih lebih dari 13 kali lipat, yang berpengaruh langsung pada kecepatan modernisasi, produksi alutsista, dan kemampuan pelatihan jangka panjang. Dari aspek personil, China memiliki sekitar 2,03 juta pasukan aktif, sementara Taiwan hanya 215.000 personil aktif. Hal ini menunjukkan kesiapan tempur tetap didominasi Cina, terutama karena populasi dan tenaga kerja China, memberi ruang mobilisasi yang jauh lebih besar. Di udara, Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat, mengoperasikan sekitar 3.309 pesawat, dengan 1.212 jet tempur. Taiwan mengandalkan 761 pesawat termasuk 285 jet tempur. Keunggulan Cina dalam pesawat serang khusus tanker udara dan helikopter, memberi Cina jangkauan proyeksi kekuatan, serta dukungan logistik yang jauh lebih luas. Di darat, China memiliki sekitar 6.800 tank, dan lebih dari 144.000 kendaraan lapis baja. Berbeda kontras dengan Taiwan, yang hanya mengoperasikan 888 tank, dan sekitar 19.900 kendaraan lapis baja. Dominasi artileri lapangan Cina memperkuat tekanan. Dalam skenario serangan besar pada sektor laut, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat menjadi armada terbesar di dunia, dengan 754 kapal termasuk 3 kapal induk, 61 kapal selam, dan 51 destroyer. Taiwan hanya memiliki 97 kapal, tanpa kapal induk dan hanya 4 kapal selam. Kesenjangan yang menjelaskan kemampuan Cina untuk memblokade, mengawal dan mendukung operasi pendaratan dalam skala besar. Gambaran keseluruhan 2025 memperlihatkan bahwa Taiwan menghadapi tantangan berat, melawan tentara pembebasan rakyat secara konvensional, sehingga strategi asimetris pertahanan berlapis, dan dukungan sekutu menjadi faktor kunci, untuk mempertahankan efek deterensi. Jika kita melihat terlebih dahulu kesenjangan kekuatan militer kedua pihak, barulah tampak bagaimana Cina merancang pola tekanan berlapis, yang memanfaatkan keunggulannya untuk menekan Taiwan sedikit demi sedikit. ASPI menyebut ada 4 jalur yang dapat ditempuh Cina, untuk menundukkan Taiwan: subversion, kuarantin, bloket, dan invasion. Keempatnya tersusun bertahap, dari operasi tersembunyi hingga konfrontasi terbuka, dengan tujuan utama melemahkan Taiwan, tanpa harus melompat ke perang besar, kecuali bila keadaan memaksa. Dalam fase subversion, China mengaktifkan jejaring simpatisan pro-Cina, yang sudah lama tertanam di Taiwan, untuk menumbuhkan instabilitas sosial dan merusak legitimasi politik. Serangan cyber, sabotase infrastruktur, propaganda dan rekayasa kerusuhan, dapat dipakai untuk menggoyang pondasi internal. Tanggapan Taiwan dalam tahap ini bergantung pada ketangguhan politik domestik, keamanan digital, dan kemampuan kontra-intelijen untuk mengungkap. Sebelum situasi dipakai sebagai alasan intervensi, pada tahap kuarantin, China Coast Guard menjadi instrumen tekanan. Dengan dalil inspeksi keamanan, Cina dapat menantang arus barang Taiwan, sambil memperkuat cyber attack dan perang informasi. Tantangan Taiwan dan sekutunya adalah menentukan batas antara taktik, lawfare dan tindakan membuka respon diplomatik atau ekonomi, agar Taiwan tidak jatuh dalam isolasi bertahap. Skenario blokade adalah transisi yang menuju konflik terbuka. Dengan keunggulan udara dan lautnya, China dapat mengurung Taiwan hanya dalam hitungan hari. Dalam kondisi ini, kecepatan keputusan Amerika Serikat dan Jepang menjadi faktor kunci.
Apakah Taiwan mampu bertahan? Sementara itu invasion merupakan opsi paling final, sekaligus paling berbahaya. Serangan rudal masif, perebutan dominasi udara, dan pendaratan amfibi akan memicu perang besar di Selat Taiwan. Pada tahap ini langkah Amerika Serikat hampir pasti menjadi penentu, bukan hanya bagi masa depan Taiwan, tetapi juga bagi stabilitas keamanan. Kita akan mulai dengan pertanyaan sederhana, namun menyakitkan, bagaimana mungkin seorang Perdana Menteri yang baru saja dilantik, yang seharusnya membawa harapan, dan arah baru untuk negaranya, justru memulai debut diplomasinya dengan menghina sejarah sebuah negara lain? Bagaimana bisa seorang pemimpin nasional tampil di panggung internasional dengan ketidaktahuan yang begitu telanjang, dan lebih parah lagi merasa bangga dengan ketidaktahuan itu? Inilah yang terjadi ketika Sanae Takaichi, Perdana Menteri Jepang, memutuskan bahwa nostalgia perang adalah hal yang pantas dipamerkan. Saat kunjungannya di Malaysia, ia datang bukan dengan kerendahan hati, bukan dengan pengetahuan sejarah, bukan dengan rasa hormat, tetapi dengan rasa bangga yang salah tempat, bangga pada leluhur yang sebenarnya adalah tentara penjajah, bangga pada jejak masa lalu yang seharusnya menjadi pembelajaran, bukan dirayakan. Kunjungan Takaichi di makam tentara Jepang di Kuala Lumpur, bisa saja menjadi gestur diplomatik yang halus, kalau saja ia tidak mengabaikan satu detail kecil. Tentara Jepang yang dimakamkan di sana bukanlah leluhur yang gugur, tetapi bagian dari pasukan penjajah yang menindas, memeras, memperkosa, menyiksa dan membunuh ratusan ribu warga Malaysia. Selama hampir 4 tahun pendudukan brutal itu, fakta sejarah, fakta yang tidak bisa dihapus oleh waktu, apalagi dengan senyuman. Namun Takaichi memilih untuk berpura-pura, seolah-olah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Ia menabur bunga, menundukkan kepala, lalu menulis bahwa ia tersentuh karena dapat menghormati leluhur Jepang, yang gugur di Malaysia. Tidak satu kalimat pun menyebut tentang invasi, tidak satu kata pun menyebut tentang kekejaman, tidak satu detik pun ia memberikan pengakuan bahwa di masa lalu Jepang datang ke Malaysia bukan sebagai tamu, melainkan sebagai penjajah kejam, yang memaksa rakyat Malaysia untuk berlutut selama hampir 4 tahun, dan seolah itu belum cukup, ia mengunjungi Monumen Nasional Malaysia setelahnya, sebagai renungan katanya, namun jelas, itu bukan bentuk penghormatan, melainkan gestur kosmetik. Setelah melewati tahap pertama memuliakan pelaku, sebelum berpura-pura menyentuh tubuh korban, perbandingan paling tepat, pencuri yang mampir ke rumah keluarga yang dicurinya untuk berkata, "Maaf ya, dulu cuman bercanda." Tidak heran Malaysia marah, tidak heran para akademisi Malaysia menyebut tindakan itu sebagai revisionisme sejarah. Ini bukan sekedar kelalaian, ini bukan sekedar ketidaktahuan, ini adalah pernyataan politik, ini sinyal keras kepada basis politik nasionalis Jepang, bahwa pemerintah baru berencana menghidupkan kembali impian lama, menjadikan Jepang kuat dengan menulis ulang masa lalu, membersihkan kejahatan perang, dan menempatkan diri sebagai korban bukan pelaku. Jika kamu merasa itu terlalu ekstrim, mari kita lihat konteksnya. Mari kita kembali ke masa pendudukan Jepang di Malaysia, antara Oktober tahun 1941 hingga September tahun 1945, pendudukan bukan sekedar periode perang, itu adalah 4 tahun teror sistematis. Ada pembantaian Sukchin, di mana 40.000 hingga 50.000 warga Tionghoa dibantai, ada kerja paksa di jalur kereta api Taip Burma, yang menewaskan 25.000 warga Malaysia, ada pemerkosaan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan perampasan ekonomi. Tapi menurut buku pelajaran Jepang, semua itu hanya bagian dari upaya penobatan Asia Timur Raya. Kita harus jujur di sini, Jepang tidak pernah benar-benar menghadapi masa lalunya. Mereka meminta maaf seperlunya, membayar kompensasi seperlunya, lalu bersembunyi di balik perasaan-perasa diplomatik, seperti penderitaan masa perang. Mereka tidak mengajarkan detail kekejaman itu kepada generasi muda mereka, tidak mengakui kejahatan perang secara eksplisit dalam kurikulum nasional mereka, dan ketika seorang Perdana Menteri baru datang ke Malaysia, dan menunjukkan ketidaktahuan tentang sejarah negaranya sendiri, itu bukan kebetulan, itu hasil sistem. Takaichi hanya menjadi cermin dari pendidikan sejarah Jepang, yang sengaja dikosongkan dari fakta-fakta kelam. Dia adalah produk dari negara yang nyaman dengan amnesia selektif,
negara yang lebih memilih menceritakan kisah perang, sebagai perjuangan heroik Jepang melawan Barat, bukan sebagai masa ketika Jepang menjadi penjajah yang brutal, terhadap negara-negara Asia lainnya. Namun ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan dari ini, kemarahan Malaysia bukan hanya soal unggahan Twitter, bukan hanya soal bunga di makam yang salah, kemarahan itu berasal dari ketakutan lebih besar, bahwa Jepang sedang kembali pada jalur nasionalisme ekstrim, bahwa revisi sejarah adalah langkah pertama menuju ideologi yang lebih berbahaya, bahwa apa yang dilakukan Takaichi bukan sekedar gaffe diplomatik, tetapi bagian dari perubahan politik besar yang tengah terjadi di Jepang, dan jujur saja, tanda-tandanya terlihat jelas, selama 2 bulan pertama pemerintahannya, kritik terhadap pemerintah semakin diserang oleh troll nasionalis, orang Jepang sendiri mulai mengatakan, bahwa lingkungannya terasa seperti Korea Utara, kritik sedikit saja langsung dihujani cacian sebagai pengkhianat, kebebasan berbicara ditekan secara halus, opini publik dimanipulasi oleh gelombang komentar pro-pemerintah, yang muncul secara misterius setiap kali seseorang mengkritik Takaichi. Fenomena ini tidak bisa dianggap enteng, kita menyaksikan sebuah negara yang pernah terjerumus ke dalam fasisme, kini menunjukkan gejala awal pola yang sama, pemujaan negara, tidak toleran terhadap kritik, glorifikasi masa lalu, dan penolakan mengakui sejarah kelam, dan sama seperti tahun 1930-an, prosesnya tidak terjadi secara tiba-tiba, ia dimulai dari sesuatu yang terlihat kecil, penyangkalan sejarah, revisi narasi, pembersihan memori kolektif. Apakah ini berarti Jepang akan kembali menjadi negara imperial? Tentu kita tidak bisa menyimpulkan begitu cepat, namun mengabaikan tanda-tanda awal adalah kesalahan terbesar, yang bisa dilakukan Asia Tenggara, Cina, Korea Selatan, Filipina, Indonesia dan Malaysia, semua memiliki ingatan historis yang sangat jelas tentang Jepang, dan ketika pemimpin Jepang sekarang, menunjukkan sikap yang mengagungkan simbol-simbol masa lalu, sambil menghapus konteks kekejamannya, itu bukan sinyal persahabatan, itu melukai hati setiap negara yang menjadi korban penjajahan. Masalah ini menyentuh luka yang belum sembuh, memori keluarga yang masih hidup, cerita nenek moyang yang disiksa, diperkosa, dibunuh. Ini bukan tentang politik, ini tentang kemanusiaan, dan sikap Takaichi menunjukkan bahwa ia tidak memiliki sensitivitas minimal terhadap penderitaan orang Asia Tenggara. Ia datang dengan narasi leluhur Jepang yang gugur, padahal leluhur Malaysia tidak gugur, mereka dibunuh. Dalam dunia diplomasi, kata-kata punya bobot, gestur punya makna, dan Takaichi memilih gestur yang paling tidak sensitif, yang mungkin dilakukan oleh seorang pemimpin Jepang. Inilah masalahnya ketika seorang pemimpin Jepang, memilih untuk mengunjungi makam tentara penjajah, tanpa memberikan pengakuan eksplisit terhadap kejahatan perang. Itu bukan tindakan yang polos, itu adalah pernyataan politik yang sangat sadar, itu adalah sinyal kepada kelompok nasionalis, bahwa pemerintah Jepang tidak hanya mengabaikan sejarah kelam, tetapi siap untuk meninjau ulang dengan cara yang lebih menguntungkan, dan di tengah geopolitik Asia yang semakin panas, itu bukan langkah kecil, itu langkah strategis. Pada akhirnya kita harus bertanya, apakah Jepang berada di jalur yang sama seperti sebelum Perang Dunia II? Tidak ada yang ingin mengatakan itu secara terbuka, tapi tanda-tandanya mengarah ke sana, dan dunia pernah melihat bagaimana akhir cerita itu. Satu hal yang pasti, masa lalu tidak akan pernah hilang, hanya karena seorang Perdana Menteri memilih untuk mengabaikannya. GDP Jepang anjlok 2,3%, dan dunia kini syok. Ini bukan sekedar angka resesi, tetapi harga langsung yang dibayar Jepang, karena pemimpinnya Sanae Takaichi mengusik Cina. Ketegangan geopolitik sedang menghancurkan dompet warga Jepang. Mampukah manuver provokatif Takaichi menyelamatkan kekuasaannya, atau justru menyeret seluruh Asia ke dalam jurang krisis yang tak terhindarkan? Kali ini Momon akan kupas secara mendalam di video ini, tonton sampai akhir. Data produk domestik bruto PDB kuartal ketiga, yang dirilis oleh kantor kabinet Jepang pada tanggal 6 Desember adalah tamparan keras yang mengguncang dunia. Perekonomian Jepang anjlok 2,3%, dalam perhitungan tahunan mencatatkan pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Angka ini secara terang-terangan menunjukkan Jepang
sedang tergelincir menuju jurang resesi, mengakhiri ilusi pemulihan pasca pandemi, dan memperlihatkan kerapuhan struktural yang selama ini ditutupi. Serangkaian manuver dan provokasi ekstrim pemimpin saat ini, Sanae Takaichi, terutama terkait campur tangan dalam urusan internal Taiwan ini, harus dilihat bukan sebagai strategi geopolitik yang cerdas, melainkan sebagai sandiwara buruk, dan upaya putus asa untuk mengalihkan perhatian publik dari masalah stagnasi ekonomi domestik yang jauh lebih serius. Meskipun sempat menghasilkan sedikit kenaikan dukungan sesaat, politik spekulatif ini terbukti menyeret negara ke dalam pusaran tekanan, baik di panggung internasional maupun di mata rakyatnya sendiri. Anjloknya ekonomi Jepang ini bukanlah kebetulan nasib atau konspirasi, melainkan hasil langsung dari racikan kebijakan domestik, yang secara fundamental keliru. Kebijakan ini secara sistematis melemahkan daya konsumsi rakyat, membuat perusahaan enggan berinvestasi, dan menjadikan ekspor Jepang kalah bersaing di tengah permintaan global yang sudah lesu. Pukulan ini diperparah oleh ketegangan geopolitik, yang ironisnya sebagian besar justru diciptakan oleh kabinet Takaichi sendiri. Ironisnya, sebenarnya tidak ada yang perlu disalahkan selain langkah-langkah yang diambil. Sebagai negara yang secara de facto tidak memiliki kedaulatan penuh, Jepang seharusnya menjaga hubungan baik dengan tetangga utamanya, fokus memperbaiki struktur ekonomi yang sudah rentan, dan berhenti mencari gara-gara dengan mitra dagang terbesarnya Cina. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Takaichi memilih jalur konfrontasi, mempercepat kemerosotan ekonomi yang sudah stagnan, sambil berlagak sebagai pahlawan geopolitik. Kebijakan ini adalah paket lengkap drama risiko, dan kegagalan yang mematikan. Sejak berkuasa, Sanae Takaichi menunjukkan ketidakpedulian yang mencolok terhadap konsensus sejarah dalam hubungan Cina-Jepang, serta prinsip-prinsip internasional mendasar. Ia berulang kali mengeluarkan pernyataan provokatif mengenai isu Taiwan, mendorong retorika berbahaya seperti mengatakan Taiwan dalam bahaya, berarti Jepang dalam bahaya, bahkan secara gamblang menantang prinsip fundamental kebijakan satu Cina. Takaichi mungkin mengira langkah ini dapat membangkitkan sentimen nasionalisme domestik, namun ia lupa bahwa stabilitas lingkungan eksternal adalah prasyarat mutlak bagi perkembangan ekonomi sebuah negara. Logikanya sangat sederhana, semakin keras Takaichi berteriak memprovokasi isu Taiwan, semakin besar pula ancaman terhadap stabilitas kawasan Asia Timur. Kekhawatiran perusahaan Jepang terhadap keamanan rantai pasokan otomatis meningkat, dan kepercayaan pasar internasional pun anjlok drastis. Tidak ada perusahaan yang bersedia mempertaruhkan kepentingan bisnisnya di negara yang sewaktu-waktu bisa terseret konflik militer hanya karena sikap sembrono pemimpinnya. Masyarakat Jepang pun menjadi korban langsung, di mana anggaran militer yang melonjak tinggi menggerus dana vital untuk jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan. Masyarakat dipaksa mengencangkan ikat pinggang di tengah harga kebutuhan yang melambung, dan itu memicu kemarahan yang akan menggagalkan perhitungan politik Takaichi. Yang lebih mengejutkan, tindakan provokatif Takaichi tidak memperkuat persatuan internal, melainkan justru memicu pembelotan massal di kalangan elit politik Jepang. Mantan Perdana Menteri Yukio Hatoyama secara terbuka menegur Takaichi, menyebut provokasinya tentang Taiwan sebagai tindakan yang tidak dipikirkan matang, dan menegaskan kembali bahwa isu Taiwan adalah urusan internal China, yang tidak boleh disentuh. Ia bahkan mendesak Takaichi untuk segera bertobat dari kesalahan fatal ini. Bahkan Shigeru Ishiba, mantan Perdana Menteri yang dikenal hati-hati, ikut bersuara. Dengan tegas ia menyatakan bahwa, sejak normalisasi hubungan China-Jepang, setiap pemerintahan selalu bersikap sangat berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan Cina. Sebaliknya Takaichi dengan sikap jumawa yang tidak terukur, merusak pondasi strategis yang telah dijaga selama puluhan tahun. Para elit politik ini khawatir karena mereka tahu bahwa bermain-main dengan isu Taiwan sama saja dengan mempertaruhkan nasib ekonomi dan keamanan Jepang. Semua manuver politik terkait kini telah jatuh ke dalam lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Semakin ia berusaha mengalihkan perhatian dengan memprovokasi Cina, semakin besar tekanan diplomatik yang ia hadapi, dan semakin dalam pula resesi ekonomi yang melanda Jepang, dan semakin buruk keadaan ekonomi, semakin kuat pula ketidakpuasan rakyat. Gelombang protes dalam negeri yang menguat,
hanya akan merapuhkan posisi kekuasaannya. Akademisi Jepang bahkan secara belak-belakan menyebut, kabinet ini sebagai kabinet yang membawa Jepang menuju kehancuran. Mereka tahu betul, bahwa bergantung pada Amerika Serikat dan mempermainkan isu Taiwan, tidak akan membawa keamanan, justru membuat Jepang menjadi pion pertama yang dikorbankan, dalam persaingan dua adidaya China dan Amerika. Di tengah situasi memalukan ini, Takeichi pada sesi tanya-jawab parlemen tanggal 3 Desember terpaksa mengulang pernyataan prinsip. Dalam pernyataan bersama China-Jepang mengenai isu Taiwan, sikap ini tampak seperti nyali yang mulai menciut, pengakuan kalah yang memalukan, dan membuktikan bahwa kebijakan provokasi demi menutupi masalah internal, adalah jalan buntu yang pasti akan berujung pada keruntuhan.